Halo, perkenalkan nama saya Tania Romora Simangsong. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya grup B semester 3. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi atau poin-poin guna untuk memenuhi tugas saya dari dosen mata kuliah Ibu Grace L.A. Sihombing dengan mata kuliah dasar pendidikan. Baiklah, saya langsung masuk ke videonya. Baiklah, kita langsung masuk saja ke videonya. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu apa yang menjadi pengertian dari landasan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan adalah suatu usaha kita yang sadar untuk melakukan sebuah hal, atau bisa kita katakan pendidikan itu sebuah proses yang kita lalui dalam menuju kesuksesan. Pendidikan ialah usaha yang sadar secara sistematis ataupun sistematik yang selalu bertolak sejumlah dengan landasan atau sebuah dasar serta mengindahkan beberapa asas lainnya. Landasan pendidikan ini sangat penting karena pendidikan merupakan sebuah tokoh utama atau pilar utama terhadap perkembangan kita atau manusia dan masyarakat di dalam suatu bangsa tertentu. Saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa landasan-landasan yakni yang pertama landasan filosofis, ada landasan sosiologi, kultural, psikologis, dan juga iptek. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu apa yang menjadi pengertian dari asas pendidikan. Asas pendidikan yaitu memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan suatu kegiatan pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan kita berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan, khususnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa asas pendidikan yang memberi kita arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan tersebut. Di antara asas tersebut yakni asas Tutmuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Nah, saya akan menjabarkan daripada poin-poin tersebut. Asas Tutmuri Handayani. Asas Tutmuri Handayani yang kini menjadi semboyan pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1992, yakni tujuan buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa. Semboyan ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan oleh Dr. Randus R.M.P. Sostro Kartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungsung Tulodo dan Ing Matio Mangunkarso. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat atau lifelong learning dan pendidikan sepanjang hayat di dalam kehidupan manusia disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang dan bertumbuh sepanjang alur kehidupan manusia. Tujuan daripada pendidikan sepanjang hayat ialah untuk perubahan dan tercapainya kepuasan setiap orang yang melakukannya. Fungsi daripada pendidikan sepanjang hayat sebagai kekuatan kita atau motivasi dan dorongan bagi peserta didik agar dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dari diri sendiri dan cara berpikir dan bertingkah laku di dalam dunia yang sedang kita jalani. Selanjutnya, tentang asas kemandirian dalam belajar. Nah, seperti kita ketahui bahwa mandiri yaitu artinya sendiri. Kita melakukan apa saja dengan sendiri. Nah, baik, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas kemandirian dalam belajar. Baik daripada asas Tutmuri Handayani ataupun belajar sepanjang hayat, secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Pada prinsipnya, asas Tutmuri Handayani bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar.
Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar, terutama kepada siswa, karena dengan menghindar campur tangan guru. Namun guru harus selalu siap untuk membimbing atau mengajari daripada peserta didik tersebut. Asas belajar sepanjang hayat dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik tidak mau atau tidak mampu mandiri atau belajar sendiri. Karena tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayat apabila tidak bergantung dengan orang lain ataupun guru. Adapun beberapa kegiatan yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kemandirian kita atau kemandirian sebuah peserta didik atau seseorang. Nah, yang pertama, belajar melalui modul, belajar melalui paket belajar atau sebuah media, dan melakukan pembelajaran yang berprogram seperti mengikuti les atau mengikuti sebuah bimbel. Dan siswa diharapkan untuk belajar aktif. Pendekatan memberi peluang karena siswa dituntut untuk mengambil sebuah atau memikul tanggung jawab tertentu dalam belajar mengajar di sekolah. Jadi kesimpulan di video saya ini adalah kegiatan belajar mengajar tidak tergantung kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Jika kita sudah merasa bisa belajar sendiri tanpa menggunakan bantuan orang lain, itu sangat sudah hebat dan luar biasa. Nah, bagi peserta didik, wajiblah kita membina diri kita sendiri untuk belajar mandiri, untuk memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat dengan tekun, dan juga selalu tekun dalam belajar maupun dalam situasi yang sedemikian bagaimana situasi yang sedang terjadi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika di dalam video tadi atau pemaparan yang saya sampaikan terjadi kekurangan atau kesalahan saya baik dari perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.